Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukung channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya. Hai, selamat datang kembali di channel Calon PM dengan saya Thomas. Gimana kabar teman-teman semua di sana? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan ngebahas mengenai jenis-jenis pondasi dalam. Yang kemarin saya sudah pernah bahas mengenai jenis-jenis pondasi dangkal. Kali ini terdapat kurang lebih 5 jenis pondasi dalam. Keseluruhan pondasi ini merupakan pondasi tiang. Ya, jadi pondasi dalam ini atau pondasi tiang ini biasa kita gunakan ketika posisi tanah keras berada pada kedalaman yang cukup dalam. Dan juga biasanya karena pondasi tersebut menopang beban yang cukup besar dari bangunan di atasnya. Karena beberapa alasan tersebut sehingga pondasi dangkal tidak bisa digunakan. Di sini saya akan ngebahas secara gambaran besarnya aja, minimal teman-teman bisa tahu ya, bisa paham jenis-jenis pondasi apa yang termasuk dalam pondasi dalam. Tanpa panjang lebar, kita langsung mulai aja yang pertama. Yang pertama adalah pondasi tiang kayu. Tiang kayu ini bermacam-macam jenisnya ya, tapi yang biasa dipakai dalam konstruksi bangunan ya, walaupun jujur saya belum pernah menggunakan pondasi kayu ini, cuma dari beberapa referensi dan dulu waktu saya kuliah, dosen saya punya pengalaman, beliau mengerjakan pondasi di daerah Kalimantan, beliau menggunakan jenis kayu ulin. Nah, jenis kayu ulin ini cukup kuat ya, cukup baik. Kayu ulin ini mempunyai kuat tekan yang cukup besar dibandingkan jenis-jenis kayu lainnya dan juga tahan terhadap air ya, karena salah satu kekurangan dari pondasi yang kayu ini adalah air ya. Jadi kalau menggunakan tiang kayu ini pastikan seluruh kayu berada di dalam air, jangan sampai ada yang bagian terkena air, ada yang nggak terkena air. Nah, ini akan menyebabkan pondasi tersebut menjadi lapuk ya, mudah hancur nantinya. Nah, ketika pondasi ini tiangnya hancur, wah, sangat berbahaya sekali terhadap bangunan di atasnya, karena kembali lagi pondasi merupakan struktur yang sangat penting dalam menopang sebuah bangunan. Tiang kayu ini juga salah satu keunggulannya, dia mempunyai beban atau berat yang lebih ringan dibandingkan apabila kita menggunakan tiang beton seperti itu ya, karena beton sendiri mempunyai berat yang cukup besar sehingga akan sangat menyulitkan di area-area yang sulit untuk dijangkau. Ya, namun pondasinya juga mempunyai kapasitas yang terbatas karena kuat tekan dari kayu tersebut juga terbatas apabila kita bandingkan dengan beton seperti itu ya. Yang kemudian jenis kayu lain yang dipakai adalah jenis kayu bambu. Saya juga belum pernah menggunakan bambu ini, cuma dosen saya pernah ngajar, beliau menggunakan pondasi bambu ini seperti cerucuk begitu ya. Cuma memang bukan sembarang bambu gitu ya, mungkin bambu-bambu yang ukuran cukup besar dengan diameter tertentu. Ya, karena bambu juga mempunyai kuat tekan dan kuat lentur yang cukup besar dibandingkan jenis-jenis kayu lainnya. Tapi kembali lagi, pastikan apabila menggunakan pondasi kayu ini, semua kayu berada di dalam air ya. Jangan sampai ada area yang terkena air dan juga ada yang tidak terkena air. Berhubung pengalaman saya lebih banyak di high-rise building ya, gedung bertingkat banyak, mohon maaf karena saya belum pernah menggunakan pondasi ini, karena biasanya di high-rise building tidak menggunakan pondasi ini ya. Tapi minimal teman-teman bisa tahu bahwa salah satu yang termasuk dalam pondasi dalam adalah tiang kayu begitu ya. Dari beberapa referensi yang saya baca, bisa digunakan juga untuk rumah gitu ya, untuk ruko, karena mempunyai kuat tekan yang cukup besar, sehingga untuk beban-beban yang tidak terlalu besar masih bisa ditopang oleh pondasi kayu ini ya. Cuma kalau teman-teman punya pengalaman pernah mengerjakan gedung bertingkat dengan pondasi ini, silahkan komen di video ini, siapa tahu bisa berbagi pengalaman di sini. Kemudian lanjut yang kedua. Yang kedua adalah tiang beton pracetak. Nah, maksudnya gimana pracetak? Jadi kita mencetak beton ini di workshop atau tidak di lapangan ya. Jadi pondasi tiang ini dikirim ke site gitu, ke lapangan, ke project, sudah bentuknya jadi. Kadang orang bilang pondasi ini tiang pancang seperti itu ya. Tiang pancang ini bentuknya beraneka ragam ya. Mulai dari yang segitiga ada, kemudian yang kotak ada yang bulat juga ada. Nah, tentu dari tiap-tiap penampang ini mempunyai kuat tekan yang berbeda-beda. Ya, biasanya kapasitas kuat tekan yang paling kecil adalah jenis tiang pancang segitiga. Ya, tapi biasanya jenis tiang pancang yang segitiga maupun persegi ya, kotak, mempunyai dimensi yang terbatas. Artinya ketika dimensi ini terbatas, kuat tekan pun terbatas. Nah, karena kuat tekan terbatas, biasanya dalam sebuah bangunan atau gedung bertingkat
kita dalam satu area atau dalam satu kolom ditopang oleh beberapa tiang pancang. Jadi tiang pancang ini akan disatukan dengan menggunakan fire cap. Fondasi tiang pancang ini juga mempunyai keunggulan. Salah satu keunggulannya adalah kualitas. Kualitas yang dihasilkan dari tiang pancang ini biasanya cukup baik. Kenapa? Karena tiang pancang ini dipabrikasi diproduksi di workshop atau di pabrik, sehingga kualitasnya lebih mudah dijaga ya. Tetapi biaya produksinya ataupun biaya pengirimannya juga cukup mahal ya. Jadi ada plus minusnya kurang lebih itu. Cuma di sini saya nggak akan membahas secara detail kelebihan kekurangan dari jenis-jenis fondasi ini ya. Jadi sini saya hanya sebagai gambaran besarnya aja ya. Tapi jujur untuk penggunaan tiang pancang ini saya belum pernah punya pengalaman di atas 10 lantai. Maksimal tinggi gedung yang pernah saya kerjakan menggunakan tiang pancang ini sekitar 7 sampai 10 lantai. Di atas 10 atau 11 lantai ke atas, berdasarkan pengalaman saya tidak menggunakan tiang pancang ini ya. Walaupun berbeda project, berbeda-beda ya. Misalkan berdasarkan perhitungan gedung tersebut di atas 10 lantai tapi masih bisa ditopang dengan menggunakan tiang pancang, ya nggak ada salahnya juga. Fondasi tiang pancang ini juga digunakan bukan hanya terhadap gedung ya. Kadang rumah juga ada ya, di rumah-rumah gitu, misalkan rumah 2 lantai atau mungkin rumah yang ada basementnya. Itu saya pernah ngelihat mereka menggunakan fondasi tiang pancang ini ya. Kemudian di dermaga, di pelabuhan mereka biasanya juga menggunakan tiang pancang ya. Jadi fondasi tiang pancang ini merupakan fondasi yang cukup umum ya, yang digunakan di project-project, sehingga mungkin teman-teman lebih familiar ya dengan fondasi ini. Oke, kemudian lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah tiang beton cor di tempat. Ya, biasanya kita lebih mengenal dengan istilah bore pile. Jadi fondasi ini kita ngebor gitu ya, kita mengebor tanah dengan mesin. Kemudian nanti kita masukkan rebar atau kita masukkan besi, kemudian kita cor. Jenis fondasi bore pile ini ada juga yang namanya Frankie pile. Jadi Frankie pile bagian bawah atau bagian dasar dari fondasi ini dibesarkan. Tujuan dari pembesaran bagian dasar ini adalah untuk memperbesar kapasitas atau daya dukung dari fondasi tersebut. Diameter dari fondasi ini cukup bervariasi dari beberapa proyek yang pernah saya kerjakan, mulai dari diameter 600 atau 60 cm sampai dengan 1200 atau 1,2 meter ke atas ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan gedung bertingkat banyak ya, bisa 30 lantai, 40, 50 lantai, sangat besar sekali bebannya, sehingga biasanya kebanyakan dari beberapa proyek yang saya kerjakan kita menggunakan fondasi bore pile ini. Karena fondasi bore pile ini bisa sampai 1,2 meter diameternya ya, berbeda dengan tiang pancang yang terbatas. Walaupun ada spoon pile, cuma kalau spoon pile kita menggunakan spoon pile yang cukup besar, proses pemancangannya juga biasanya agak kesulitan ya, sehingga biasanya lebih banyak project high-rise building kita menggunakan fondasi bore pile ini ya. Namun kita punya tantangan yang cukup besar dalam menjaga kualitas dari tiang bore pile tersebut, karena mulai dari proses pengeboran kita kadang juga ada beberapa tanah yang mudah sekali longsor seperti itu ya. Walaupun ada treatment khusus untuk mencegah kelongsoran ini. Salah satu diantaranya adalah kita menggunakan bentonite ya, atau selari ya. Nanti akan saya bahas secara terpisah mengenai detail fondasi bore pile ini. Ataupun kita bisa menggunakan casing ya, full casing. Jadi pada saat proses ngebor kita menggunakan casing untuk menjaga keliling dari tanah yang dibor itu tidak runtuh, sehingga kita bisa menjaga kualitas dari bore pile tersebut. Cuma apabila kita menggunakan metode ini, yang pertama sangat lama sekali proses pengeborannya, proses pengecorannya. Kemudian yang kedua biasanya cukup mahal gitu ya. Kemudian salah satu kekurangan lainnya yaitu area lokasi pengeboran biasanya cukup kotor sekali ya, karena teman-teman bisa bayangkan sangat banyak sekali tanah yang dikeluarkan dari sisa pengeboran, sehingga harus sering-sering rajin sekali dibersihkan ya, menggunakan dalam truk sisa-sisa tanah harus segera dibuang seperti itu. Kemudian lanjut yang keempat. Yang keempat adalah tiang baja profile. Profile yang biasa digunakan untuk tiang pancang baja ini adalah profile H ya, kebanyakan profile H. Beberapa keuntungan atau keunggulan menggunakan tiang pancang baja ini antara lain adalah tiang pancang baja ini mempunyai daya dukung yang cukup besar, yang cukup tinggi, sehingga mampu menopang beban yang cukup besar pula. Kemudian resiko yang disebabkan oleh pengangkatan dari tiang baja ini relatif kecil,
dibandingkan dengan tiang pancang beton. Artinya ketika tiang pancang baja ini diangkat, resiko untuk adanya retakan yang terjadi selama proses pengangkatan itu lebih kecil dibandingkan tiang pancang menggunakan beton. Oke, kalau menggunakan beton kita harus berhati-hati dalam proses handling ya, penurunan dari trailer ke lapangan ataupun pada saat proses pengangkatan untuk dilakukan pemancangan. Namun tiang pancang ini juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu tiang pancang ini rentan terhadap korosi atau bahaya keropos ya. Ketika beberapa bagian fondasi ini berada di area yang tidak sepenuhnya tertutup oleh tanah, akan terjadi kontaminasi dengan udara sekitar sehingga akan menyebabkan tiang pancang ini bisa keropos seperti itu ya, karena ada hujan, kemudian nanti ada panas matahari dan sebagainya. Karena air hujan ini mengandung asam sehingga sangat berpengaruh terhadap baja. Kemudian panas matahari, adem panas, adem panas, adem seperti itu ya. Jadi bisa merusak fondasi ini. Walaupun pada prakteknya sebelum pemancangan dari proses produksi tiang pancang ini biasanya kita lapisi dengan lapisan anti karat seperti itu ya. Cuma seiring dengan berjalannya waktu ada kemungkinan yang bisa menyebabkan pelapis anti karat ini mengalami kerusakan. Kemudian salah satu kekurangan lainnya adalah apabila tiang pancang ini bengkok gitu ya, karena proses dari pemancangan ya akan sangat sulit sekali untuk melakukan perbaikan dari tiang pancang tersebut. Biasanya ya kita potong, kita sambung lagi ya. Tapi jujur saya belum punya pengalaman dengan menggunakan tiang baja ini apabila hanya tiang baja aja. Jadi pengalaman saya di lapangan menggunakan tiang baja ini kita mengkombinasikan. Nah, mengkombinasikannya dengan apa? Ya kita lanjut yang kelima. Yang kelima adalah tiang pancang komposit. Jadi tiang pancang komposit ini merupakan tiang pancang kombinasi, entah itu dari tiang pancang baja dengan beton ataupun beton dengan kayu. Ya, untuk tiang pancang baja dengan beton, ini saya pernah melaksanakan fondasi ini terutama apabila kita menggunakan metode top down. Ya, jadi gambaran besar pelaksanaannya adalah kita bor, kemudian baja kita masukkan dan kita cor seperti itu ya. Kemudian komposit yang lainnya adalah kita menggunakan tiang pancang kayu dan beton. Hal ini dilakukan apabila posisi muka air tanah berada di kedalaman yang cukup dalam. Apabila kita menggunakan tiang pancang kayu sampai dengan permukaan tanah di mana area tersebut tidak terdapat air, hal ini akan mengakibatkan fondasi ini akan mudah rapuh ya. Sehingga untuk area yang terdapat air kita menggunakan tiang pancang kayu, dan kemudian area yang tidak ada air kita menggunakan beton, sehingga kita memastikan untuk tiang kayu ini selalu berada di dalam air. Ya, jadi sekian video dari saya mengenai jenis-jenis fondasi dalam. Semoga bisa menjadi referensi-referensi baru. Ya, apabila ada yang kalian ingin tanyakan, silahkan komen di video ini. Ataupun ada saran, ada kritik, silahkan. Ya, kemudian jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe. Karena subscribe gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Kemudian like video ini kalau kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian. Semoga channel ini dapat terus berkembang dan terus berkontribusi dalam memberikan pembahasan-pembahasan mengenai dunia konstruksi khususnya di Indonesia. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam, ciao.